Shalom sahabat wanita, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Semoga semangat baru selalu menyertai Anda dan keluarga hari ini. Kita berjumpa lagi kali ini bersama saya, Anneke. Mulai saat ini saya akan memandu acara Wanita Berpengharapan, menggantikan Ibu Priska Gloria. Hari ini di bagian yang pertama, saya akan bagi informasi tentang cek darah. Dan di bagian berikutnya, Ibu Lilis Gantari bersama siraman rohani dengan topik jiwa melayani juga akan mengisi ruang dengar Anda. Saya harap kebersamaan kita kali ini akan membawa banyak manfaat. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, cek darah mungkin sudah beberapa kali jadi pengalaman kita. Mungkin juga kita beberapa kali bertanya, kenapa harus cek darah lagi? Cek darah ini termasuk serangkaian pemeriksaan yang menggunakan sampel darah. Sampel darah ini diambil dari pembuluh darah pada bagian tubuh, atau bisa juga dengan menusuk salah satu jari pakai alat khusus. Biasanya pembuluh darah di siku tangan bagian dalam yang paling sering diambil darahnya. Cek darah ini bisa untuk pemeriksaan hemoglobin, trombosit, sel darah merah, sel darah putih, dan pemeriksaan lain sesuai kebutuhan kesehatan. Nah, mengapa harus melakukan cek darah? Faktanya, cek darah itu penting dilakukan. Pemeriksaan darah bisa membantu untuk mendeteksi apakah ada obat-obatan, racun, atau zat-zat asing lainnya di dalam darah. Selain itu, pemeriksaan darah juga membantu kita untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh, untuk mengetahui fungsi organ di dalam tubuh, dan juga untuk mendeteksi apakah ada penyakit tertentu yang menyerang tubuh. Cek darah perlu dilakukan karena darah punya peran penting untuk membawa oksigen dan nutrisi ke semua sel dan jaringan tubuh. Jalurnya melalui pembuluh darah. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai pembawa zat racun dan zat sisa yang tidak terpakai tubuh menuju ke saluran pembuangan. Jadi aliran darah di dalam tubuh bisa memberi pengaruh dan bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan kondisi medis. Itu sebabnya cek darah perlu dilakukan. Cek darah juga perlu dilakukan untuk mengetahui jenis golongan darah seseorang. Ini juga penting berkaitan dengan proses donor darah ataupun transfusi darah. Ada beberapa gangguan yang bisa diketahui melalui cek darah. Misalnya, anemia, kolesterol, infeksi, kanker darah, gangguan yang berhubungan dengan pembekuan darah, tekanan darah tinggi, hepatitis, dan juga masalah kelainan darah lainnya. Nah, kapan harus melakukan cek darah? Sahabat wanita, rasanya tidak harus menunggu tubuh terinfeksi penyakit dulu. Pemeriksaan darah perlu dilakukan sebagai kesadaran diri terhadap kondisi kesehatan tubuh. Pemeriksaan darah bisa dilakukan secara rutin setiap 1 atau 2 bulan sekali, tetapi boleh juga rutin per 6 bulan sekali atau setahun sekali, ini untuk pencegahan. Tetapi cek darah harus segera dilakukan dan terus dipantau secara rutin kalau sudah ada riwayat penyakit diabetes mellitus, jantung, hipertensi, kanker, atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan darah. Seringkali juga, pemeriksaan darah dilakukan kalau pasien mengalami demam tinggi yang tidak turun sampai 3 hari berturut-turut. Ini untuk mengetahui ada gangguan apa di dalam tubuh. Untuk mereka yang diare dan muntah, untuk penderita demensia yang lanjut usia, untuk mereka yang sakit kepala yang tidak kunjung reda,
cek darah juga perlu dilakukan untuk pemeriksaan dan penanganan serius. Mungkin bagi Anda para wanita yang sedang hamil, ada cek darah beberapa kali ya. Iya, untuk ibu hamil, memang perlu juga dilakukan cek darah secara rutin. Ini diperlukan untuk mengecek kondisi kesehatan ibu dan janin di dalam kandungan, juga untuk mendeteksi apakah ada penyakit yang bisa berdampak pada kehamilan ibu. Untuk pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, cek darah juga menjadi bagian yang disebut premarital check-up. Sahabat wanita, sesudah kita mengetahui pentingnya melakukan cek darah, kapan cek darah perlu dilakukan, kita juga perlu pahami bagaimana caranya melakukan cek darah. Yang paling umum, biasanya, pasien disarankan untuk berpuasa selama kurang lebih 10-12 jam sebelum pemeriksaan darah dilakukan. Ada juga yang puasa 6-8 jam. Ini tergantung bagaimana dokter menyarankan. Biasanya sore atau malam hari kita dianjurkan berpuasa, supaya keesokan harinya cek darah bisa dilakukan. Petugas medis atau petugas laborat akan mengambil sampel darah melalui pembuluh darah vena menggunakan jarum suntik kecil. Mereka yang sudah bertugas di bidangnya ini akan sigap dengan semua perlengkapan untuk mengambil sampel darah pasien. Ikuti saja dengan tenang semua prosedurnya sampai pengambilan sampel darah selesai. Kadang-kadang, ada yang pembuluh darahnya gampang ditemukan, jadi pengambilan sampel darah juga cepat. Tapi ada juga yang pembuluh darahnya susah dicari, jadi pengambilan sampel darah agak lama. Jangan takut dan jangan panik, petugas medis akan paham dengan hal ini. Sabar saja, tenang saja sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sampel darah sudah diambil, petugas akan memeriksa sesuai kebutuhan medis pasien. Petugas juga akan memberitahukan kapan hasilnya akan selesai. Hasil yang keluar tergantung dari tujuan pemeriksaan darah. Kalau kita ingin mengecek kadar gula darah, hasil cek darah akan menunjukkan kadar glukosa darah. Apakah rendah, normal, atau tinggi. Kalau cek darah yang dilakukan misalnya untuk mendeteksi penyakit infeksi menular, hasilnya akan menunjukkan positif atau negatif. Sekali lagi ingin saya ingatkan sahabat wanita, cek darah perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita, juga untuk mengetahui golongan darah kita. Cek darah perlu dilakukan secara rutin, bisa dilakukan di rumah sakit maupun di laboratorium, karena tindakan ini perlu dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang sudah berpengalaman. Hasil dari cek darah ini akan menolong kita untuk terus menjaga dan memperhatikan kesehatan kita. Sahabat wanita terkasih, semoga informasi tentang cek darah ini menolong kita untuk rajin memperhatikan kesehatan kita dan keluarga, dan kita tidak takut melakukan cek darah. Tetaplah bersama acara Wanita Berpengharapan, karena setelah pujian berikut ini, siraman rohani tentang jiwa melayani akan hadir untuk Anda bersama Ibu Lilis Gantari. Selamat mendengarkan.
keselamatan bagiku atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku. Hanya padamu ku beriman, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Until forevermore, I will always worship you. dalam naunganmu ku selalu berlindung. Kau Tuhan penolongku di masa kesesakan. Dalam rencanamu ku berserah penuh. Kau Tuhan penyediaku di masa kekurangan. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku. Hanya padamu ku beriman, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Until forevermore, I will always worship you. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku. Hanya padamu ku beriman, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku. Hanya padamu ku beriman, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Until forevermore, you're the Savior of my soul. Until forevermore, I will always worship you. Sahabat, kita sering menyaksikan bagaimana pegawai restoran dan pramugari melayani customer-nya. Mereka melayani pelanggan atau penumpang dengan sebaik mungkin.
dengan senyum yang sangat ramah. Para pelayan dan pramugari melakukan pelayanan itu karena dibayar dan melayani karena pekerjaan. Maka orang akan melayani dengan baik supaya ia tidak kehilangan pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang melayani tanpa dibayar? Kita sering berjumpa dengan teman atau kerabat yang suka melayani. Orang-orang yang memiliki jiwa melayani adalah orang-orang yang selalu berbuat baik, adalah orang-orang yang selalu berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Orang yang memiliki jiwa melayani tanpa disuruh atau dibayar pun, ia akan melakukan pelayanan terhadap orang lain dengan baik. Hari ini, saya juga akan membacakan kisah ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Yesus. Dan setelah itu ia bangun dan melayani Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus? Inilah kisahnya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Sahabat, ibu mertua Petrus hanya sakit demam, tetapi Yesus mau menyembuhkannya. Yesus memegang tangannya, lalu ibu mertua Petrus sembuh. Demamnya hilang. Lalu apa yang dilakukan ibu mertua Petrus? Setelah sembuh dari demamnya, ibu mertua Petrus lalu bangun dan melayani Yesus dan murid-muridnya. Ibu mertua Petrus menunjukkan dia seorang perempuan yang memiliki jiwa melayani. Ia tidak manja, tetapi seperti layaknya perempuan yang selalu ingin melayani pada umumnya. Ia langsung melayani Yesus dan murid-muridnya tanpa diminta. Ini satu tanggapan yang sangat baik. Ibu mertua Petrus ingin berterima kasih kepada Yesus dengan cara melayaninya. Memang, Tuhan Yesus tidak pernah menuntut apapun kepada orang-orang yang disembuhkannya. Tuhan Yesus membiarkan setiap orang memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika 10 orang sakit kusta yang disembuhkan dan hanya 1 yang berterima kasih, Yesus tidak mengejar lalu memaksa yang 9 untuk kembali dan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus ingin orang sadar, rela, dan tulus menanggapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sahabat, melayani sesama adalah tindakan kasih. Mengasihi sesama adalah perintah Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39, Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi sesama seperti diri sendiri dapat diwujudkan dengan melayani sesama. Ada banyak wujud dalam melayani sesama. Misalnya, memberikan minum ketika orang lain kehausan, atau menyediakan makanan ketika orang lain kelaparan, memberi obat ketika orang lain sakit, dan memberi pertolongan ketika orang lain membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Jadi, jika dalam jiwa kita ada kasih, maka kita juga memiliki jiwa yang melayani. Tetapi, bila kita tidak memiliki kasih, mustahil kita akan mau melayani orang lain. Bila kita tidak memiliki kasih, tentu kita adalah orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki kasih, tentu kita akan pelit atau tidak suka memberi. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus mengamalkan atau melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang terdapat dalam 1 Korintus 13, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bila Anda memiliki kasih, maka Anda akan sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, sopan, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semua unsur kasih ini akan memampukan Anda untuk melayani orang lain. Kita tidak bisa melayani orang lain bila kita tidak sabar, bila kita tidak murah hati, bila kita tidak sopan, bila kita sombong, dan memiliki hati yang selalu cemburu kepada orang lain. Jiwa melayani muncul dalam hidup kita bila kita benar-benar memiliki kasih. Dan kasih akan tertanam dalam hati dan jiwa kita bila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Sahabat, Tuhan Yesus akan senang bila kita mengasihi sesama kita. Dan salah satu wujud mengasihi adalah melayani orang lain dengan tulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga mengatakan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Sahabat, semoga kata-kata Rasul Paulus ini mendorong kita untuk memiliki kasih, agar kita bisa melayani orang lain dengan kasih dan hidup kita tidak akan sia-sia. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Menerima aku
Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu Yesus, Tuhanku. Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga seluruh pelajaran hari ini bermanfaat untuk Anda para wanita yang luar biasa. Kalau Anda ingin menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman, atau ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.